Satria Arta-Kumbara kini kembali hebohkan publik Indonesia. Setelah ia sempat bikin geger dengan postingan telah bergabung dengan tentara Rusia. Ya, ex-marinir TNI AL ini memilih gabung dengan tentara Rusia untuk berperang dengan alasan untuk mencari nafkah. Namun, keputusannya itu ternyata mendapat perhatian serius pemerintah Indonesia. Satria diketahui masuk Rusia dengan jalur yang tak resmi. Pemerintah Indonesia kemudian mengambil keputusan tegas dengan menghapus kewarganegaraan Satria. Reaksi publik Indonesia dan pemerintah Indonesia sempat dikritisi Satria lewat postingan videonya. Ia mengatakan tidak mengerti degan pemerintah Indonesia yang ia sebagai negara Konoha. Ia bahkan dengan percaya diri mengatakan jika hanya mengimplementasikan skill atau kemampuannya untuk menjalankan pekerjaan. Namun, belakangan Satria Arta-Kumbara kembali memposting video dengan nada yang lebih rendah. Ia juga memohon agar pemerintah Indonesia bisa memulangkannya lagi ke Indonesia. Parahnya, kontrak Satria sebagai tentara bayaran hanya bisa diakhiri oleh pemerintah Indonesia ke pemerintah Rusia. Lantas, apa alasan Satria Arta-Kumbara ingin pulang ke Indonesia? Viral sosok Satria Arta-Kumbara, ex-anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, AL, yang jadi tentara bayaran Rusia. Hal itu lantaran Satria Kumbara mengaku menyesal telah bergabung menjadi tentara bayaran Rusia untuk berperang di Ukraina, dan menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Satria memohon maaf kepada pemerintah Indonesia atas ketidaktahuannya bahwa kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia menyebabkan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia. Satria, pria yang memiliki nama lengkap Satria Arta-Kumbara ini merupakan mantan anggota Korps Marinir TNI Angkatan Laut, AL. Ia diketahui memiliki pangkat terakhir sebagai Sersan II, Serda, Marinir TNI AL dengan nomor registrasi pokok, NRP 111026. Satria Kumbara melakukan dinas terakhir di Inspektorat Korps Marinir, Itkormar, Cilandak, Jakarta Selatan. Namun, ia tercatat meninggalkan tugas, desersi, pada 13 Juni 2022, sehingga membuatnya dipecat pada 6 April 2023 melalui putusan perkara nomor 56 KPM 208 AL 4 2023. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, AM, sejak 17 April 2023 dengan akte nomor AM 56 KPM 208 AL 4 2023. Saat ini, Satria Kumbara tergabung menjadi tentara bayaran Rusia di Ukraina dan telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia. Satria Arta-Kumbara baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Hal itu disampaikan melalui pesan terbuka di akun TikTok Stestorm 689, 20 Juli 2025. Pesan tersebut ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Dia juga mengungkapkan alasan mengapa memilih bergabung menjadi tentara bayaran Rusia dan menegaskan tidak pernah berniat mengkhianati negara. Satria Kumbara menyadari bahwa pencabutan kewarganegaraan Indonesia merupakan konsekuensi berat. Karena itu, ia memohon bantuan untuk mengakhiri kontrak dengan Rusia dan memulihkan kembali statusnya sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya, Satria Arta ramai diberitakan pada Mei 2025 lalu karena bergabung dengan tentara bayaran Rusia untuk berperang di Ukraina. Saat ini, Satria disebut masih berada di garis depan pertempuran di wilayah Ukraina. Menurut pemberitaan The World pada 15 Januari 2025, Rusia menawarkan gaji pokok bulanan sekitar 200.000 rubel, sekitar 41,1 juta rupiah, per bulan, untuk pria-pria yang bersedia melawan Ukraina. Angka yang ditawarkan termasuk dalam 10 hingga 15% gaji nasional di Rusia. Artinya, penawaran itu merupakan angka yang fantastis. Selain gaji pokok, Rusia juga menawarkan bonus kepada para rekrutan. Nilainya mencapai puluhan ribu dolar saat menjadi marinir, berdasarkan peraturan pemerintah, PP, nomor 6 tahun 2024 tentang peraturan gaji anggota TNI, Sersan II termasuk dalam golongan bintara. Gaji yang diterima berkisar antara Rp 2272.100 Rp 3733.700. Selain gaji, prajurit TNI juga menerima tunjangan kinerja, Tukin, tunjangan jabatan, tunjangan lauk pauk, hingga tunjangan operasional. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM dan Imigrasi, Yusril Iza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah dapat memfasilitasi kepulangan Satria jika ia masih berstatus sebagai warga negara Indonesia. Namun, lanjutnya, jika Satria telah kehilangan kewarganegaraan akibat menjadi anggota militer asing tanpa izin presiden, maka ia tidak bisa lagi pulang atau mendapatkan kembali status WNI-nya. Yusril menambahkan bahwa untuk memastikan status kewarganegaraan Satria, hal tersebut perlu dicek ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan bahwa status WNI bisa hilang secara otomatis setelah Satria bergabung dengan Rusia.
Ia merujuk pada pasal 23 huruf D dan E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 serta pasal 31 huruf C dan DPP Nomor 2 Tahun 2007, yang menyebut bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika bergabung dengan militer asing tanpa izin presiden. Meskipun demikian, proses administratif tetap diperlukan. Pemerintah harus menerima laporan dari instansi atau masyarakat, lalu melakukan verifikasi sebelum menerbitkan surat keputusan kehilangan kewarganegaraan. Namun, berdasarkan pengecekan pada sistem kewarganegaraan AHU.Go.id per 12 Mei 2025, Satria belum mengajukan permohonan kehilangan status WNI. Tangkapan layar akun TikTok Stestorm 689 Satria Artakumbara, mantan prajurit marinir TNI Angkatan Laut, membuat publik tersentak setelah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Indonesia. Saat ini, ia masih berada di garis depan medan perang Ukraina sebagai tentara bayaran yang bergabung dengan pasukan Rusia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.